Shalom. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan arti kata dibenarkan yang terdapat di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kemudian kita akan melihat makna kata dibenarkan ini, makna kata sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Paulus. Apa sih tujuan Paulus mengatakan kata dibenarkan pada ayat ini? Nah, kita tahu bahwa di sini ada kata dibenarkan. Nah, bahasa Yunaninya yaitu dikaiomenoi. Nah, kata dasarnya itu ada dikaio. Nah, kata ini termasuk di dalam kata kerja, maskulin, nominatif, jamak. Nah, kenapa dia jamak? Karena kata ini tidak ditujukan kepada satu orang saja, tetapi lebih dari satu orang. Jadi, kata ini yaitu termasuk dalam kata kerja maskulin, nominatif, jamak, yang artinya yaitu mengaku keadilan, menaati ketentuan Allah, membuktikan benar, membenarkan, dan membebaskan. Nah, kita melihat makna kata ini dalam konteks kitab Roma. Nah, kita tahu bahwa dalam kitab Roma, termasuk ayat-ayat sebelumnya, mengatakan bahwa semua manusia itu berdosa. Tidak ada manusia yang benar di hadapan Tuhan, baik itu orang Yahudi maupun itu orang Yunani. Tidak ada yang dapat dibenarkan melalui hukum Taurat. Nah, kata dibenarkan di sini berarti kita dinyatakan secara benar, dinyatakan benar secara hukum oleh Allah, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, kita dapat simpulkan di sini bahwa hal ini kita dibenarkan secara cuma-cuma, bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan yang sudah kita lakukan, tetapi karena kasih karunia Allah kepada kita. Di sini dikatakan bahwa Allah adalah hakim. Ya, betul, Allah adalah hakim. Hal ini kita tahu bahwa hanya Allah saja yang dapat mengangkat palunya untuk menyatakan kebenaran. Ya, hanya Allah saja, karena Dia adalah hakim. Kita lihat dalam konteks ini bahwa dikaiomenoi menyatakan bahwa manusia semua bersalah. Mereka sekarang dinyatakan benar oleh Allah bukan karena perbuatan kita, melainkan karena kasih karunia Allah kepada kita. Nah, penekanan pada ayat ini yaitu status baru kita di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita mendapatkan status baru lagi, yaitu kita telah dibenarkan. Kita bukan lagi manusia yang berdosa. Nah, di sini dikatakan bahwa bukan karena perbuatan kita, tetapi karena karya penebusan oleh Kristus. Jadi, kita yang sudah dibenarkan oleh Allah secara hukum, karena Allah adalah hakim kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.